Yang yang saya ketahui, rumah ini sebenarnya awalnya bukan difungsikan langsung sebagai rumah budaya. Ini sebenarnya salah satu profil rumah asli penduduk Banda Neira yang kebetulan waktu itu beretnis Arab. Ini salah satu rumah keluarga Pak Des Alwi sebenarnya, keluarga Mbak Adila. Lalu kemudian rumah ini beralih fungsi dalam waktu yang sementara, itu bisa dibilang begitu, sebagai musola. Jadi dari rumah tua kemudian menjadi musola kampung negeri ini. Jadi kota Neira ini dulu belum ada masjid itu. Jadi sebelum ada masjid itu ini difungsikan sebagai tempat sholat penduduk di sekitar sini. Lalu kemudian ada usulan dari penduduk untuk mendirikan sebuah masjid yang lebih permanen. Nah, akhirnya Pak Des memberikan salah satu tanahnya di sebelah kampus saat ini untuk didirikan masjid. Nah, rumah ini pada akhirnya kembali ke milik Pak Des, lalu kemudian dijadikan museum atau rumah budaya Banda Neira yang waktu itu menjadi satu dari 3 bangunan tua yang dikelola oleh Yayasan Warisan dan Budaya Banda, yayasan yang menaungi kampus Hatta Syahrir saat ini. Seperti itu. Patung itu yang saya temukan dari beberapa hasil riset terbaru, ya, dari hasil riset arkeologi seperti yang dilakukan oleh Peter Lape, itu bukan hasil temuan dia, ya. Jadi memang Lape tidak menemukan patung itu. Tapi informasi yang saya dapat ternyata itu ditemukan oleh ekskavasi yang dilakukan oleh sebelum Lape. Jadi oleh tim riset sebelum Lape tahun 1997 atau 1997-1998. Nah, itu mereka temukan dari penggalian yang dilakukan di Banda Neira. Tepatnya di mana saya tidak tahu. Nah, bentuknya memang unik. Kalau dilihat dari rupa itu kan memang seperti monyet, ya. Tapi ini juga menarik karena di dalam, kalau boleh disebut mitologi Banda, sebenarnya monyet juga tidak tersebut, ya. Misalnya kita punya manuskrip kuno namanya Hikayat Banda atau Hikayat Lontor. Itu tidak menyebut ada binatang atau binatang mitis yang berbentuk monyet. Tapi kalau burung, ikan, ular itu ada. Nah, menariknya ini ada bentuk monyet. Saya tidak tahu apakah memang ini hasil ekskavasi tahun 97-98 itu ingin menunjukkan bahwa periode ini jauh lebih tua lagi dari apa yang dibicarakan oleh Hikayat. Saya tidak tahu. Karena bisa jadi, ya, karena di situ tertulis prehistorik, bisa jadi ini ditemukan di dasar tanah yang memang menunjukkan periode waktunya sudah sangat tua. Kembali ke laporan Lape yang saya baca, memang Lape sempat membuka semacam dia menduga saja, ya, dia membuat dugaan-dugaan bahwa ada memang beberapa tempat yang sejak lama itu tidak mudah dimasuki oleh 3 agama besar, Islam, Kristen maupun Yahudi di sini, ya. Ada beberapa tempat yang memang sangat kuat adatnya. Itu Lape juga mengakui. Seperti di daerah istilahnya kota tua di Lautaka, itu termasuk daerah yang paling kuat adat istiadatnya, memegang tradisi lokal di situ. Nah, periodenya kapan saya tidak tahu, apakah patung atau artefak ini ditemukan persisnya di mana. Karena memang tapi ya ada kaitannya, saya kira, dugaan-dugaan Lape dengan temuan-temuan di tahun 97-98. Bisa jadi memang seperti itu karena sampai abad 12 disebutkan ada memang kampung-kampung yang tidak tersentuh Islam, ya.
Lebih-lebih di tahun 15 kan 1500 atau 1500 itu Islam lebih kuat di sini. Tapi di tahun-tahun sebelumnya dan sampai di 1500 ada beberapa kampung yang memang sampai saat itu tidak mudah dimasuki agama-agama besar. Itu catatan yang dibuat LAPE. Ini memunculkan dugaan bisa jadi memang patung ini bagian dari sesembahan, ya, sesembahan atau kepercayaan atau keyakinan atau yang diagungkan oleh masyarakat setempat. Dugaan itu terbuka, saya kira. Belum. Saya juga melihat kita masih punya cara yang sangat-sangat terbatas ya untuk merawat benda-benda cagar budaya di sini. Ya, seperti yang dilihat ini sekarang ini kan. Lebih-lebih artefak yang sudah umurnya sudah purba seperti itu. Jadi memang tidak gampang. Peralatan terbatas, pengetahuan juga terbatas. Memang problem kita. Tapi ada sebenarnya upaya. Ya, saya baru diingatkan tadi dari rekan kita di Belanda. Memang sebenarnya ada upaya untuk tidak dulu didisplaykan di situ. Jadi harus ada tempat yang lebih layak. Supaya bisa menjaga apa istilahnya lebih awet ya, dia lebih terawat ya, tidak hanya sekedar ditaruh di etalase seperti itu. Sampai sejauh ini memang kita belum punya strategi yang lebih konkret dari itu gitu loh. Karena memang kelemahan kita di sini pengetahuan arkeologi masih sangat terbatas. Makanya saya ya doakan aja mudah-mudahan kita bisa betul-betul mendirikan prodi arkeologi. Jadi kita sudah punya prodi sejarah bagus, anak-anak sudah involve dengan turis dalam guide ya, tour guide. Tapi tidak hanya itu kan, jadi tanggung jawab memelihara cagar budaya ini jadi satu hal yang juga sangat penting. Jadi saya kira jawabannya adalah pengetahuan. Nah kita orang kampus ya harusnya tanggung jawabnya bagaimana supaya menyediakan wadah untuk anak-anak penduduk Banda belajar tentang itu ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa hadir di sini program studi arkeologi ya, mengingat kita punya daerah ini sangat-sangat potensial sekali di hal itu ya, di aspek itu. Ya, khusus untuk ruangan pertama itu memang sebenarnya masih random. Ya, jadi belum betul-betul menunjukkan periode-periode awal atau saya juga tidak tahu apakah ruang pertama itu ingin menunjukkan ruang adat kah atau ruang periodisasi sejarah pertama kah, saya tidak tahu. Jadi sepertinya masih campur, seperti gai-gai ya, atau GP-GP tadi, terus tempat taruh biji pala itu kita bilang tukiri. Itu sebenarnya menunjukkan benda-benda rakyat, ya, rakyat Banda atau masyarakat Banda yang sehari-hari kita pakai. Kita sebut gai-gai untuk mengambil buah pala dari pohonnya itu karena kan tinggi, pala itu kan tinggi. Jadi kita harus pakai gai-gai. Jadi kita harus mengaitkannya dengan alat itu. Kalau tukiri yang kita selempangnya seperti tas selempang nih dari anyaman itu untuk pala yang sudah atau biji yang sudah kita pungut di situ. Itu menunjukkan kedekatannya orang Banda dulu dengan alam sekitar. Jadi itulah hari-harinya orang Banda, pekerjaan hari-hari. Pergi ke kebun, memetik pala, cengkeh, lalu kemudian menjualnya ke masyarakat asing jauh sebelum kolonial. Jadi kehidupan itu tuh kehidupan yang sebelum kolonialisme datang gitu. Kalau patung Asmat saya kira itu mungkin itu hadiah dari orang-orang yang datang ya. Saya kira kita punya kepercayaan yang sama sekali beda dengan Papua. Kita dengan Maluku saja beda, ya. Apalagi dengan Papua. Jadi, kalaupun ada benda-benda mitis yang dari daerah lain, saya kira itu salah satu wujud interaksi antara orang Banda dengan orang luar. Karena orang Banda itu sangat menghargai
benda-benda berharga, prestigious goods. Jadi pala sendiri prestigious goods. Pala bagi orang luar Banda itu benda bernilai tinggi. Nah, orang Banda karena dulu belum ada alat tukar uang, jadi akhirnya orang Banda menukar benda yang berharga punya mereka itu dengan benda berharga milik orang-orang yang datang ke sini. Jadi barter, saling membarter benda-benda berharga tadi. Nah, bisa jadi burung cendrawasih, patung-patung yang memang dinilai cukup bernilai tinggi, itu menjadi bagian dari transaksi perdagangan pala, seperti itu. Ya, kalau piring, di sini temuan-temuan piring itu ditemukan dari hasil ekskavasi, kalau piring. Atau ada juga memang yang ditemukan oleh warga, yang kebetulan warga itu menggali untuk membangun rumah, temukan itu, terus diberikanlah kepada Pak Des waktu itu. Ya akhirnya Pak Des, karena dia punya pengetahuan tentang itu, ya dia taruh di museum. Piring-piring yang banyak sekali ditemukan ilmuwan, arkeolog atau warga masyarakat Banda itu rata-rata piring-piring kuno memang. Apakah itu mulai dari piring di masa kolonial atau di sebelum kolonial, seperti yang juga ditemukan Lape misalnya. Lape menemukan sampai dinasti Tang dan Ming dan Tang, ya. Ming itu 1200 kalau saya tidak salah. Tang itu 900. Nah, dan itu ditemukan di dasar tanah Banda. Jadi mungkin saja piring-piring itu, ya. Tapi tidak semua juga piring dari periode Cina. Saya kira kita juga interaksi dengan Eropa. Bahkan ada salah satu catatan yang saya baca, saya kira bukan Lape ya, tapi mungkin ada artikel, saya lupa penulisnya. Dia bilang ada juga piring dari Yunani, Yunani, Greece ya. Ya, Yunani. Jadi karena dia melihat si penulis ini, mungkin ya, dia pasti seorang arkeolog ya. Dia melihat ininya, ornamen di dalam piring itu. Jadi kalau piring, kalau keramik, kalau keramik lebih ke kolonial ya. Terutama keramik yang sekarang ini. Ini zaman kolonial. Ya. Memang ada narasi sejarah bahwa dulu yang namanya Oka itu kita sebut Oka karena dia orang kaya. Jadi Oka itu bukan saja kaya harta, tapi juga tokoh, ilmuwan, ekonom, bisnis. Ya, jadi makanya disebut Oka. Nah, rumah-rumah Oka itu rata-rata marmer ya. Bahkan di sela-sela marmer tuh ada koin-koin Ratu Belanda. Jadi ada cerita kakeknya Pak Des dulu karena saking kayanya dia taruh itu koin Belanda yang ada Ratu Belandanya di situ, di persis di depan teras. Ya. Seharusnya Abah Rizal cerita ini karena jadi waktu itu kolonial kaget kenapa kamu taruh itu Ratu Belanda di teras, karena kamu injak-injak terus. Oh enggak, justru saya taruh di depan supaya menghargai. Jadi kalau untuk marmer kemungkinan sangat besar itu di periode di tahun 1700-1800. Karena memang di masa itu lebih-lebih di 1800 ya, di masa itu kebijakan kolonial dengan penduduk pribumi Banda itu sudah lebih soft. Karena setelah VOC bangkrut, mereka kemudian mencoba untuk interaksi dengan penduduk lokal hanya demi kebunnya ini bisa jalan. Jadi rotasi keuangan di perkebunan akhirnya harus harmoni dengan penduduk lokal. Akhirnya banyak sekali penduduk lokal yang punya, ya istilahnya meraup keuntungan dari situ, kaya raya dan seterusnya. Salah satunya keluarga Mbak Adila, keluarga Pak Des yang sangat dipercaya, ditokohkan sebagai orang yang dulunya hanya sekedar mengantar surat. Ya, jadi poslin, ya, jadi kapal poslin itu punya kakek dari Pak Des yang dipercayakan oleh Belanda.
Tapi akhirnya dia memanfaatkan lin perjalanan pos itu, hanya sekedar tadinya mengangkut pos surat-surat Belanda, dia juga ikut mengangkut hasil laut, hasil kerang, mutiara. Dia menjadi luar biasa di situ secara ekonomi. Nah, itu menjadi tipikal para saudagar Arab, Cina di 1800 di Banda Neira, jadi kaya raya. Ya, termasuk juga para perkenir ya, para kolonialis itu sendiri ya, mereka juga kaya raya ya. Seperti itu. Kalau di Banda ini ada 3 macam meriam yang saya pernah dengar dari Pak Des ya. Jadi ada meriam VOC, ada meriam Portugis, dan ada meriam Inggris ya. Saya kira Portugis dengan Spanyol ada keserupaan. Kalau VOC itu selalu ada, dia lebih besar ya, dan dia tidak banyak ukiran, dia lebih polos. Tapi kalau Portugis itu ukurannya diameternya lebih kecil dan dia lonjong. Ada bahkan yang Portugis yang kecil, ya, orang kita kenal dulu Leila, ya, meriam Leila itu meriam kecil. Ya, tapi daya jangkaunya, jelajahnya ini jauh ya, meriam Leila itu. Nah, ada meriam Inggris, meriam Inggris serupa, mirip-mirip dengan milik Belanda. Ya. Cuma bedanya mungkin VOC selalu ada simbol ya, ada simbol. Apakah itu simbol VOC atau simbol simbol kerajaannya, simbol negara ya, saya kira itu ya mungkin. Kalau Inggris, setahu saya hanya tulisan, ya ada beberapa yang saya lihat. Bisa sebenarnya nanti dilihat dan bisa diidentifikasi mana Inggris, mana. Kalau ukiran-ukiran seperti ini Portugis. Nah ini Leila yang saya maksud. Ya, di belakang saya ini Leila. Ini yang terbentang sekitar 60 Leila di pesisir Nailaka, cuman sekarang sudah hilang. Ya. Itu sebelum Inggris menyerahkan di 1667, mereka membuang. Narasinya begitu, ada sekitar puluhan Leila itu dibuang di laut di sekitar Nailaka. Nah, karena Nailaka itu Swan dulu, benteng Swan. Begitu. Lonceng, seperti lonceng besi. Ya, yang ditaruh di bawah lantai. Itu lonceng untuk menunjukkan pertama waktu bagi para buruh di perkebunan. Jadi dulu itu kan ada kuli kontrak, ada buruh, ada orang buangan. Jadi ada 3 kategori yang dibuat oleh Dr. Usman Talib. Dia membuat kategori 3 masyarakat pekerja. Karena dia meninjau dari sisi perburuhan ya, perbudakan. Ya, dia tinjau dari sisi perbudakan. Dia membuat 3 kategori: orang buangan, buruh kontrak, dan kuli kontrak dan orang buangan. Ya. Nah, mereka ini kerja di tangsi-tangsi. Jadi kita bilang tangsi di sini atau camp-camp konsentrasi. Dan camp konsentrasi itu sudah pasti di hutan ya. Mereka tidak, yang namanya pekerja tidak boleh pulang pergi. Ya, itu setelah 1621 praktis semua penduduk Banda itu harus bekerja sesuai dengan sistem kolonial. Kalau sebelum 1621 yang namanya pekerja pala masih pulang pergi rumah. Ya, dia tidak membuat tangsi-tangsi. Tapi setelah 1621 karena kita sudah takluk 100%, semua harus kembali ke tangsi-tangsi. Nah, di tangsi-tangsi itulah ditaruh lonceng itu. Itu sebagai penunjuk waktu mulai bekerja, penunjuk waktu istirahat, penunjuk waktu pulang, ya, pulang ke tangsi. Itu lonceng, jadi penanda waktu kerja, bisa dibilang begitu. Makanya di lonceng itu ada nama Perken. Jadi Waterverden itu nama Perken, kita bilang perek ya, sebenarnya Perken, sebutannya Perken, nama perkebunan. Sekaligus ingin menunjuk, itulah disiplinnya orang Belanda. Ini lonceng milik perkebunan ini, jangan kamu pakai, mungkin gitu. Jangan tertukar karena ini sudah dicetak di Belanda untuk perkebunan ini. Luar biasa Belanda di zaman itu.
Saya kira hebat. Ya, bendera itu kalau yang saya lihat itu serupa dengan beberapa simbol yang muncul di makam-makam di bawah tanah, ya. Atau simbol-simbol yang tertempel di beberapa benda kolonial seperti meriam atau statu atau patung, ya. Jadi seperti kalau yang saya lihat itu simbol yang mewakili klan marga di Belanda. Nah, saya temukan beberapa klan itu justru dari nama kapal. Jadi Belanda itu mengabadikan nama klan mereka itu pertama pada bendera, kedua pada simbol-simbol kolonial di makam dan di benda-benda militer, atau diabadikan nama itu sebagai nama kapal perang. Jadi kapal perang dan nama benteng. Jadi kayak Belgika. Belgika ini sebenarnya nama klan. Nassau itu nama klan sebenarnya. Klan yang ada di Belanda. Saya dapat itu dari Pak Wim Manuhutu, ya, seorang kurator di salah satu museum di Amsterdam. Itu nama awalnya nama klan, lalu kemudian menjadi nama kota. Di periode modern saya kira menjadi nama kota. Dan itu kan umumnya begitu. Portugis juga begitu. Francisco Serrao itu tokoh. Ternyata di Portugal Serrao itu ternyata sudah jadi nama kota. Saya dengarnya begitu. Ada nama kota Serrao. Begitu juga kita di sini juga Neira itu sebenarnya nama tokoh, Nira. Lalu kemudian menjadi nama kota. Saya kira itu alasannya karena si tokoh itu begitu luar biasa mempengaruhi masyarakat sehingga seakan-akan kota itu milik dia gitu loh. Nah, kalau kamu mau kemana misalnya? Kayak saya mau ke kotanya si Nira misalnya. Itu perumpamaannya seperti itu. Ternyata di Eropa juga terjadi hal yang sama, dari nama tokoh berubah menjadi nama wilayah, kawasan. Betul. Itu lagi-lagi hasil itu temuan dari ekskavasi arkeologi. Cuma memang saya belum bisa memastikan mana yang ditemukan di 98 dengan mana yang ditemukan di 2007-2008. Tapi gerabah itu memang ada di lapisan pertama kalau dalam riset LAPE. Saya tidak punya yang riset hasil yang tahun 98. Tapi kalau yang LAPE yang 2007 saya ada, dia bilang di lapisan dia menemukan 3 lapisan. Dia membuat 3 kategori lapisan. Periode lapisan pertama itu di periode kolonial, lapisan kedua di periode Islam karena dia menemukan beberapa identitas keislaman, dan di periode terakhir yang di paling bawah itu lapisan ketiga dia temukan bukti-bukti keramik Cina tadi itu. Nah, uniknya di 3 lapisan itu semua ada gerabah. Apakah gerabah dari luar ataukah gerabah lokal? Itu dia temukan itu. Tapi paling banyak memang gerabah lokal itu kalau saya tidak salah nanti bisa dicek ya laporannya, di lapisan kedua dan ketiga yang paling atas. Gerabah lokal. Boleh jadi, ini asumsi historisnya, bisa jadi kita dulu penduduk kita awalnya melihat kendi-kendi dari Cina atau keramik-keramik itu, lalu kita belajar, kemudian kita bikin di periode Islam. Di periode Islam ada gerabah yang juga dibuat oleh kita. Tapi lebih banyak ditemukan biji yang dijadikan tasbih sama gigi kambing. Menurut LAPE itu sebagai identifikasi periode Islam tiba ya tahun 1500. Tapi saya agak meragukan apakah 1500 Islam baru ada di sini ya, karena pasti jauh lebih awal karena narasi tradisi lisan maupun ada beberapa narasi historis yang lain yang sebenarnya menunjukkan lebih awal dari itu. Setahu saya 2,5 meter. Berarti lapisan ketiga itu 7,5 meter. Bisa jadi. Ada kok itu laporannya detail, bagus. Nanti saya akan share juga saya tidak tahu sampai di lapisan ketiga itu berapa meter totalnya lapisan terakhir itu.
Tapi dia mengidentifikasi lapisan terakhir itu dia mengidentifikasi itu periode paling lama ya, karena ditemukan peninggalan dinasti Ming dan dinasti Tang itu di lapisan ketiga. Dan dia gali di 3 lokasi saja. Dia hanya gali di wilayah tua kita, kota tua kita, Lebetaka atau Lautaka, lalu kemudian di Gunung Api, dan yang ketiga di Pulau Ai. Nah, kalau dia gali di Run atau dia gali di Lontor, saya kira akan menemukan satu hal yang pasti juga tidak kalah menariknya, saya kira. Pedang ini juga sebenarnya menurut beberapa info ya, saya tidak, kalau di Lape saya tidak menemukan itu. Apakah Lape menemukan pedang? Jujur saja. Tapi dalam laporan Lape, dia menemukan satu kebiasaan penduduk Banda yang seringkali pada saat membangun rumah atau membangun bak kebutuhan rumah tangga, mereka menemukan itu artefak di dalam tanah. Nah, apakah ini salah satu artefak yang ditemukan? Saya tidak bisa memastikan. Ataukah ini hanya benda-benda sebenarnya bukan hasil temuan dari tanah Banda, tapi dari perjumpaan. Jadi warisan. Jadi dulu itu di tahun-tahun sebelum kemerdekaan itu memang kan perjumpaan kita intens sekali ya, dengan luar ya. Bisa jadi ini menjadi bagian dari barang-barang koleksi yang sebenarnya masih tergolong baru dengan penduduk luar. Jadi bukti interaksi saja. Ya, rumah budaya ini secara legal masih milik Yayasan Warisan Budaya Banda, karena itu ada ya, jelas ya, kita juga tahu karena kami Sekolah Tinggi Hatta Syahrir ini kan yang mengelola aspek pendidikan ya. Tapi saya sedikit banyak mengerti beberapa bukti-bukti kepemilikan atau inventaris sarpras ya, sarana prasarananya yayasan. Salah satunya memang rumah budaya. Tadi saya bilang sejak berdiri tahun 80-an ya, Yayasan Warisan Budaya, lalu kemudian diperbarui di tahun 90-an. Itu ada 3 bangunan aja yang menjadi objek perawatan. Jadi rumah budaya, rumah Hatta, dan rumah Syahrir. Hanya 3 itu awalnya. Kapten Kol belum, ya. Itu belakangan baru kemudian istilahnya menjadi hak milik yayasan. Rumah budaya sepanjang yang saya tahu ini milik Yayasan Warisan Budaya Banda Neira. Dan saat ini kampus Hatta Syahrir diberikan kewenangan untuk mengelola ini. Ya. Hanya saja dalam praktiknya kita masih mengkombinasi dengan pegawai-pegawai yang memang dari dulu oleh yayasan sudah ditunjuk untuk bertanggung jawab di sini. Jadi saya juga no problem soal itu. Jadi silakan kita kombinasi, kita kolaborasi. Yang penting rumah ini terawat dan cukup nyaman untuk para wisatawan. Saya kira itu tujuannya. Sebenarnya saya sadari ya, jadi khususnya aspek pengelolaan. Memang kita tadi saya bilang masih sangat terbatas. Kita masih perlu transfer pengetahuan kaitannya dengan tata kelola museum yang baik itu seperti apa. Ini kalau mau jujur. Yang kedua, kita perlu transfer teknologi. Ada beberapa benda-benda yang saya kira tidak bisa disimpan dengan cara seperti ini. Harus ada, seperti yang kawan saya di Belanda bilang, harus ada tempat-tempat yang memang steril, suhu udara, saya tidak tahu persis kaitannya dengan itu, tapi menurut dia memang harus ada
ahli teknologi yang kita punya di sini supaya bisa ikut merawat ini secara lebih baik, secara lebih profesional. Karena sayang sekali kalau rusak. Seperti misalnya patung tadi yang sudah patah ya, itu sangat-sangat disayangkan karena seingat saya memang belum patah ya dulu. Di awal itu seingat saya tidak patah. Tapi ya itulah, karena kan mungkin cara menyimpannya ini yang bisa jadi kan rawan dari kerusakan ya, cara menyimpannya. Ini yang saya khawatirkan sekali. Karena ini menyimpan sejarah Banda Neira. Sejarah adalah jati diri. Ini hilang, jati diri orang Banda akan hilang. Saya kira itu yang poin utamanya.